Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati Sutanti, SPD. Saya sebagai guru di SDN Mangli 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Sekaligus saya sebagai mahasiswi dalam jabatan PPG tahun 2021 angkatan ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktek PPL 1 di sekolah saya sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Nah, sebelumnya Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua? Masuk semua. Coba diperhatikan kanan kiri kalian temannya sudah lengkap semua? Berarti sudah masuk semua ya? Wah, pinter. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, agar ilmu kita bermanfaat dan berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Coba hari ini yang dapat giliran memimpin doa siapa? Juan ya? Nah, Juan coba temannya dipimpin berdoa. Teman-teman perhatikan abah dari Juan ya. Nah, sekarang ayo dimulai berdoa. Doa mulai. Terima kasih anak-anak. Nah, kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Kalian tadi sudah sarapan apa belum? Berarti siap belajar ya? Nah, karena sekarang masih masa pandemi, kalian itu harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Jangan sampai lupa makan sehari sebanyak berapa kali anak-anak? 3 pagi, siang, dan malam. Selain itu, kita harus juga mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa saja 5M yang harus diperhatikan? Sabun, Mencuci tangan,
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, anak-anak, dengan kita belajar hari ini yang pertama, satu, kita dapat memperagakan teks dialog dengan benar. Ya, nanti kalian belajar memperagakan teks dialog ke depan ya. Yang kedua, kalian itu bisa menggali informasi pada teks dialog tentang perkembangbiakan tumbuhan spora dengan tepat. Ya, yang ketiga, yaitu kalian bisa menemukan kata-kata baru yang ada dalam teks dialog. Kemudian dari kata-kata baru itu kalian artikan, kemudian nanti dibuat menjadi kalimat ya. Untuk kegiatan yang keempat, nanti kalian bisa menuliskan kembali, menceritakan kembali tentang perkembangbiakan spora ya dalam bentuk paragraf ya. Nanti kalian Bu Guru kasih LKPD-nya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru punya sesuatu. Nah, coba kalian perhatikan yang Bu Guru bawa. Ada 2 ya. Ini apa ya anak? Ada yang tahu? Ada yang jual paku-pakuan, tanaman paku ya. Ada yang pernah lihat seperti ini? Ada di rumah kalian seperti ini? Ada. Banyak? Banyak. Biasanya tumbuh di mana ini anak-anak ya? Iya, tumbuhnya di tempat yang lembab, di halaman, di pekarangan, di pojok-pojok sekitar rumah kalian itu biasanya banyak tumbuh. Ini tadi namanya tanaman apa tadi? Tanaman paku-pakuan ya. Nah, tanaman paku-pakuan ini ternyata di bagian belakang daun ada apanya ini? Coba perhatikan. Nah, ini ada hitam-hitam. Apa bintik hitam ya. Nah, sekarang kalian agar lebih jelas melihat tanaman ini, Bu Guru punya gambar untuk kalian. Coba kalian perhatikan ya gambarnya. Nah, ini tentang perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan spora. Nah, perhatikan gambarnya. Ini adalah tumbuhan yang tadi Bu Guru bawa, yang Bu Guru tunjukkan ke kalian. Sama apa tidak? Tuh, bagian belakang daunnya, nih ada apanya anak-anak seperti ini. Ternyata kalau dilihat lebih jelas, apa namanya ini anak-anak? Bintik-bintik hitam. Ya, kalau kecil itu kan diperbesar. Ini kalau dilihat aslinya itu kecil, seperti bintik-bintik hitam. Ya, kalau diperbesar jadi seperti itu. Kira-kira apa bintik-bintik hitam itu? Ada yang tahu? Ya, Devan. Apa? Kotak spora. Ada yang tahu lagi itu apa? Kumpulan spora. Ada lagi yang tahu? Apa ya? Spora. Bintik-bintik hitam ini adalah kotak spora. Letaknya kotak spora ada di bagian mana, Daun? Di belakang. Ke belakang. Di belakang bintik-bintiknya kecil sekali ya. Karena ini berbesar jadi kelihatan besar. Tapi sebenarnya bintik-bintiknya kecil seperti bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah spora. Nah, kalian Bu Guru akan menunjuk kalian membentuk menjadi 2 siswa dalam satu kelompok ya. Ya, dibentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Nanti Bu Guru minta kalian untuk memperagakan dialog. Bu Guru punya dialog. Nanti Bu Guru tayangkan dialognya di video. Nanti kalian berdua ya dengan temannya ya, berpasangan ya. Nah, nanti kalian perhatikan
belakang daunnya. Wah, ada banyak putih-putih hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu, ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat lagi. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar. Berikutnya, tentukan kata. Nah, sudah melihat videonya ya? Videonya itu tentang dialog percakapan antara siapa? Lari dari Hidup. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian mempraktekkan percakapan seperti yang ada di video tadi ya, antara Lani dan Edo. Nanti ada yang menjadi Lani. Ayo coba kalian bagi kelompoknya, siapa yang menjadi Lani, siapa yang menjadi Edo. Bu Guru bagikan teks percakapannya ya dengan KBD. Nah, ini dipelajari dulu teks percakapannya dengan teman kalian. Kemudian nanti kalau sudah siap, kalian maju ke depan ya anak ya. Kalau ke depan bergantian ya. Nah, Bu Guru kasih waktu dulu ke kalian. Coba dipelajari, kalian dibagi siapa yang menjadi Lani, siapa yang menjadi Edo. Ya, coba kalian latihan dulu dengan temannya satu bangku. Nah, kalau yang sudah siap nanti maju ke depannya. Yang sudah siap? Yang sudah siap bisa maju ke depan ya. Sudah, ayo, siapa yang berani maju dulu? Siapa yang berani maju? Ngomongnya siapa angkat tangan? Oh ya, Yasa dengan Jangga. Nah, ayo maju ke depan. Yang teman yang lain memperhatikan ya. Jangan rame-rame. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini karena saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanam di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak titik-titik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang
tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk pintar. Sekarang kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, Juan dengan Dian maju. Sebelah sini ya. Nih, kalian kalau berdialog, sini maju ke depan. Karena berdialog dengan temannya harus berhadapan ya. Ya, harus berhadapan. Nggak boleh ngadep ke depan karena ini sedang bercakap-cakap. Dan suaranya harus yang keras biar temannya mendengar ya. Ya anak-anak ya, yang lain harus memperhatikan. Jangan boleh ngomong sendiri ya. Ya, ayo dimulai yuk. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Ya, aku dan ayah sedang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, dia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Iya, tepuk tangan anak-anak untuk Juan. Nah, bisa langsung hati-hati ya. Nah, sekarang siapa kelompok mana yang mau maju? Ya, suaranya harus yang lantang ya anak-anak ya, biar teman yang lain mendengar ya. Nah, berhadapan ya. Jangan jauh. Ayo dimulai. Hai Lani, kamu sedang apa? Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah sedang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku juga menanamnya. Dia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Ayah Lani mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Tepuk tangan anak-anak. Belajar pelan-pelan ya. Ya, tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lama ya. Nah, belajarnya pelan-pelan ya, tidak. Sekarang siapa kelompok mana yang belum maju? 1, 2, apa lagi? 3. Ya, coba siapa lagi yang mau maju dulu? Oh ya, Kakak Aisyah dulu ya. Gantian ya, untuk kita ya. Nah, sekarang hadapan. Nah, ada di sini nak. Yang lain tetap mendengarkan walaupun sudah maju ke depan, tetap kalau ada temannya maju harus dihargai ya. Ayo dimulai. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya tanaman paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Dia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu
Pembantu itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang baunya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tunjuk ke sini. Wah, kamu hebat, Rani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar. Iya, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Nah, karena tinggal dua, maju dulu bersama ya. Satunya di sini, satunya di sini ya, biar cepat ya. Ayo maju. Kelompoknya Gita dengan kelompoknya Belva. Nah, sip. Ini ya. Ini Gita sama apa sebelah sini? Nah, ayo dulu baca sudah. Sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk kita, anak-anak. Ayo, kita kasih suaranya. Sudah? Iya. Tepuk tangan. Ya, semuanya sudah berani maju ke depan ya untuk memperagakan dialog. Sudah bisa caranya bercakap-cakap? Bisa. Nah, itu namanya teks dialog ya. Antara dua orang. Tadi siapa? Dan Edo. Nah, kira-kira anak-anak dalam bacaan tersebut itu tentang apa ya? Tentang karangan perkembangan. Ya, yang dibicarakan oleh Lani, oleh Edo tentang paku-pakuan. Tanaman paku-pakuan itu berkembang biak dengan apa ya, Mama? Spora. Dengan spora. Coba dilihat teksnya yang tadi. Nah, berkembang biak dengan spora. Kemudian bentuknya bagaimana spora itu? Ada yang tahu? Seperti biji. Seperti biji. Ukurannya bagaimana? Kecil. Terus? Halus. Halus. Nah, kalau misalkan ada angin bagaimana ya? Tertiup. Terbawa. Terbawa oleh angin. Biasanya tumbuhan paku-pakuan itu tumbuh di mana ya, anak? Di tanah yang lembab. Nah, bagian bintik-bintik tadi itu ada di bagian mana? Belakang apa? Jauh. Ya, bintik-bintik hitam tadi ada di bagian belakang ya. Itu tadi disebut apa, anak? Disebut kotak spora. Nah, sekarang kalian guru punya pertanyaan untuk kalian. Dari teks dialog tadi kira-kira apa sih yang dimaksud dengan spora? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan spora?
seperti biji, ya. Bentuknya berupa bintik-bintik hitam yang ada di belakang daun. Pinter. Terus karena bentuknya sangat kecil, maka harus kalau dipegang ya halus sekali. Nah, sekarang anak-anak kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ternyata apa itu spora? Spora itu adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Ya, lapisan pelindungnya itu namanya kotak spora. Nah, fungsinya spora adalah sebagai alat perkembang biakan. Nah, ini namanya apa tadi? Kotak spora. Di dalamnya ada apa? Ada spora. Di dalamnya itu berupa serbuk yang sangat halus sekali, ya, kecil seperti butiran debu, ya, halus, ya, dan kecil. Nah, ini karena bentuknya halus, kecil, jika terkena angin, bagaimana? Bagaimana Dada jika terkena angin? Terbang. Nah, diperhatikan ya. Nah, sekarang lihat lagi ya, Ibu Guru punya gambarnya. Nah, sama. Ini lebih jelas. Ini ternyata anak kalau dilihat bentuk aslinya itu kecil karena ini gambarnya diperbesar jadi seperti ini. Sebenarnya kecil berupa bintik-bintik hitam. Apa bintik-bintik hitam ini tadi namanya? Kotak spora atau disebut apa? Ada yang bisa ngomong dong? Ya, sporanium. Namanya kotak spora atau sporanium. Nah, itu adalah kumpulan sporanium, ya, karena banyak sekali. Kemudian Bu Guru punya tugas untuk kalian. Tadi kan sudah beberapa contoh dialog. Kemudian kita sudah bahas apa yang ada pada tes dialog. Ya, kemudian Bu Guru punya soal. Nah, di LKPD-nya sudah ada yang tadi Bu Guru bagikan ya. Coba kalian buka yang lembar selanjutnya. Di situ ada kotak seperti ini ya, Nana. Coba dicari. Sudah ketemu? Sudah. Ya, halamannya sudah ketemu. Kotaknya seperti ini. Ini kalian tugasnya. Ayo perhatikan semua. Alat tulisnya ditaruh dulu sih. Perhatikan dulu ya. Nah, pertama tugasnya yaitu satu, kalian mencari kata-kata baru yang ada pada teks dialog tadi. Yang di lembar pertama, ya kan ada teks dialog. Nah, itu dicari kata-kata yang menurut kalian itu baru apa saja. Dicari 5, ya. Cari 5 kata-kata baru. Kemudian setelah dicari, kalian kemudian artikan dari kata-kata itu. Ya, perhatikan, dikasih sama dengan, ya, di sebelahnya. Setelah diartikan, ketemu artinya, kemudian dibuat apa itu Nana? Kalimat. Dibuat kalimat dari kata yang sudah kalian temukan. Ditulis di bawahnya sini ya. Nah, coba sebelumnya Bu Guru ingin kalian memberikan satu contoh. Siapa yang bisa mencari kata-kata baru yang ada di teks dialog? Coba dibuka lagi teks dialognya yang tadi. Kira-kira apa kata-kata barunya? Satu dulu ya, sebagai contoh. Apa ya? Spora. Sejuk. Ya, spora satu aja ya. Ya, spora kata dia. Spora. Apa itu spora? Nanti ditulis spora ya. Misalkan Bu Guru mau kasih contoh ya, ditulis di papan seperti ini nanti nulisnya. Coba perhatikan, misalkan kalian menemukan satu kata. Tadi kata Bian apa? Spora. Ditulis kata-katanya ya. Kata-katanya tadi spora. Sama dengan apa artinya spora?
oleh lapisan pelindung. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai apa, anak? Yang berfungsi sebagai apa tadi? Yang berfungsi sebagai alat apa? Alat pembangbiakan, ya. Nah, ini contoh 1. Jadi kata spor. Nah, ayo dibaca bersama-sama dulu. Gak usah dikerjakan dulu. Perhatikan Bu Guru dulu ya. Spora dikasih artinya pakai tulisan sama dengan aja ya. Artinya apanya anak-anak? Sel yang dilindungi oleh lapisan pelindung yang berfungsi sebagai alat pembangbiakan. Nah, itu contoh 1. Sudah ya. Kemudian setelah dicari artinya, dibuat kalimat di kolom yang bawah. Kalau tadi sekolah nomor 1 berarti yang bawah harus sama tentang sekolah kalimatnya. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata sekolah? Angkat tangan. Siapa? Alicia. Ayo Alicia, apa? Coba yang kurang keras biar Bu Guru kedengaran, ya kan? Ya, tanaman paku berkembang biak dengan menggunakan spora. Siapa lagi yang bisa membuat kalimat? 1 lagi, tapi yang berbeda. Coba, siapa yang berani? Ganda? Masih belum tahu jawabannya. Siapa lagi yang bisa? Juan ini kayaknya bisa ya. Coba Juan, apa Juan? Spora adalah sel yang dilindungi. Sel yang dilindungi. Kurang masih. Ayo, siapa yang bisa melengkapi? Tanaman jamur dan tumbuh berkembang biak dengan spora. Oh iya, tanaman tumbuh dan jamur berkembang biak dengan spora. Pinter, sudah tahu biak. Hebat, berarti sudah belajar di rumah ya? Belajar sebelumnya di rumah agar saat belajar di sekolah sudah bisa. Nah, sekarang itu kan contoh. Kalian buat lagi, cari lagi kata-kata baru yang ada di teks dialog tadi. Dan dikerjakan ya AKPD-nya anak-anak seperti yang Bu Guru contohkan. Nah, dikeluarkan alat tulisnya. Dikerjakan nomor 1 sampai 5. Kasih nama Mimi. Ya, kasih nama ya AKPD-nya. Artinya juga ditulis. Kenapa? Artinya sekolah. Ya, ditulis juga. Ditulis namanya dulu ya. Nanti kalau sudah ditulis namanya, identitasnya, kalian bersama kelompoknya mencari kata-kata baru. Kata-kata barunya dicari 5. Boleh sama dengan kelompoknya, boleh. Misalkan nomor 1 sama kelompoknya, boleh ya. Atau berbeda juga, nggak apa-apa. Alamatnya juga. Kenapa? Jadi isi identitasnya mana? Ya, kalimat kata-kata barunya boleh sama dengan satu kelompok. Kalian cari bersama-sama kata-kata barunya kira-kira apa. Ya, kalau misalnya menemukan lebih, boleh berbeda dengan temannya. Boleh sama dan apa, asalkan satu kelompok. Ya. Nah, kira apa dengan kita? Kerjakan bersama ya. Kerjakan bersama kira-kira apa yang kalimatnya nanti itu, kata-kata barunya
mengerjakannya bersama dengan kelompoknya. Ya, dan kakak. Ya, Disingkat boleh tuh. kenapa? Disingkat. Iya, dan apa? Ditulis yang sederhana saja ya, artinya yang kalian tahu. Tidak usah yang terlalu panjang. Kalian kerjakan yang sederhana saja kalimatnya. Kerjakannya bersama dengan ya, pintar. Apa tadi spora? Aku sejuk. Ya, sejuk itu apa? Udara terasa dingin. Saling membantu ya dengan temannya ya anak-anak. Sudah anak-anak? Masih belum? Ya, yang masih belum dilanjutkan. Yang masih belum dilanjutkan. Tinggal sedikit ya. Ya, hampir selesai. Nah, setelah ini kalau sudah selesai, kita bahas ya anak-anak ya. Sudah selesai anak-anak? Ya, sudah semua. Nah, sekarang kita bahas ya. Coba siapa yang bisa nomor 1 selain kata spora? Apalagi? Ya, sejuk ya. Sejuk. Ya, ada yang menjawab sejuk anak-anak? Ya, di dialog tadi ada kata sejuk. Siapa yang tahu artinya sejuk? Iya, ada enggak? Terasa atau terasa dingin. Iya, terasa dingin, itu sejuk. Nah, kemudian setelah mencari kalimatnya, mencari kata-katanya, dibuat kalimat. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata sejuk? Ya, Bintang. Cuaca pagi hari sangat sejuk. Cuaca pagi hari sangat sejuk. Siapa lagi yang tadi sudah membuat kalimat dengan kata sejuk tapi berbeda? Siapa? Aku. Iya, iya. Mama menanam pohon agar udara terasa sejuk. Iya, paman menanam pohon agar udara terasa sejuk. Nah, sekarang kata kedua. Ya, Belva, apa Belva? Apa? Paku-pakuan. Apa artinya paku-pakuan? Iya, bisa sebut alamat pasti. Siap. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata paku-pakuan? Tanaman paku-pakuan. Iya. Pakis termasuk tumbuhan paku-pakuan. Iya, pakis termasuk tumbuhan paku-pakuan. Betul anak-anak? Betul. Sekarang siapa lagi yang ketiga yang bisa? Coba, siapa lagi yang bisa? Coba lagi. Sejuk, ya betul. Biji. Ayo coba biji. Siapa yang menuliskan biji? Ada kata-kata biji ya di situ ya. Apa artinya biji? Isi buah. Yang keras temannya biar mendengar. Apa biji? Isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Iya, isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Itu adalah biji. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata biji? Gantian tadi Sila.
apa isi video itu ya. Kalian perhatikan ya anak. Nah, sekarang Bu Guru akan tayangkan videonya. Perhatikan ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan tumbuhan dengan spora. Tahukah kamu apa sih spora itu? Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat berkembang biakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain jamur, lumut, dan paku-pakuan. Spora berfungsi sebagai alat persebaran dari punya biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku dan sumbi. Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian dalam berbentuk seperti serbuk. Nanti Bu Guru tanya apa yang isinya dalam video tadi. Ya, saya diproses ya. Dapat dilihat dengan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah mengerti tentang perkembangan tumbuhan dengan spora, bukan? Kalian bisa berdiskusi kembali dengan orang tua kalian masing-masing. Nah, kalian sudah melihat video. Tadi videonya tentang apa? Sudah memperhatikan semua tadi berarti ya, tentang spora. Ya, spora itu apa? Spora itu ada beberapa sel yang dilindungi oleh lapisan biru dan fungsinya sebagai apa? Alat berkembang biakan. Bentuknya spora bagaimana anak-anak? Kecil, halus. Kira-kira kalau bentuknya kecil halus itu bisa dilihat dengan mata biasa atau bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Menggunakan apa? Menggunakan alat yang namanya mikroskop atau menggunakan mikroskop dan kaca pembesar. Terus selain tumbuhan paku-pakuan yang Bu Guru tadi sudah tunjukkan, ada lagi tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Siapa yang tahu angkat tangan tumbuhan apa lagi? Gantian ya, coba siapa yang belum angkat tangan tadi? Ada, belum? Apa ada? Tumbuhan apa lagi? Ganggang, betul anak-anak? Ada ganggang juga. Kemudian siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Deva. Jamur. Ini Deva mau menjawab. Apa Deva? Lumut, betul anak-anak? Betul. Berarti ada tanaman apa saja yang berkembang biak dengan spora? Satu. Tadi pertama, paku-pakuan. Kedua, lumut. Ketiga, jamur. Kemudian, ganggang. Ya, ternyata ada banyak tanaman yang berkembang biak dengan spora. Nah, kalian sekarang perhatikan gambar yang Bu Guru tayangkan ini. Kalian lihat, ini tanaman apa? Paku-pakuan, betul. Seperti pakis ya. Tanaman pakis disebut juga tanaman paku-pakuan. Bentuknya seperti ini yang tadi Bu Guru contohkan. Kemudian kalau ini gambarnya apa ya? Apa? Lumut. Iya, ini lumutnya sebenarnya bentuknya kecil karena ini fotonya diperbesar jadinya bentuknya seperti ini. Kalian coba lihat, di lumut ini ada
Ini gambar apa? Tanaman pakuan. Ini daun hidup dari tanaman pakuan. Ya, tanaman pakuan yang sudah besar, sudah dewasa, sudah tua, itu akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Tadi namanya apa? Iya, sporanium atau kotak spora. Nah, kotak spora kalau diperbesar seperti ini. Nah, di dalamnya masih ada serbuknya yang namanya spora. Iya, namanya spora. Nah, kalau ini sudah besar menghasilkan spora, ya, kemudian suatu saat itu terkena angin. Ya, tumbuhannya, ayo Ganda perhatikan. Nah, tumbuhan paku-pakuan suatu saat sering terkena angin dan ya, kena angin bergoyang, lama-lama itu kotak sporanya pecah, rusak. Ya, rusak, pecah, terus apa yang terjadi anak-anak? Terkena angin, tertiup angin, akhirnya terbawa angin, kemudian jatuh kemana? Jatuh ke tanah atau ke tempat lain, ya. Kalau misalkan jatuh ke tanah, nah ini butiran sporanya kecil, karena itu besar sebenarnya tidak kelihatan, ya. Jatuh ke tanah, terus tanahnya itu subur, ya. Akhirnya lama-lama akan apa anak? Akan tumbuh, ya. Tanah subur akhirnya lama-lama tumbuh menjadi tanaman paku yang baru. Ini tanaman pakunya, ya. Misalkan tidak subur tanahnya atau jatuhnya di batu-batuan misalkan, terus nggak ada air, apa mati. Kalau tanahnya subur, misalkan jatuh di tempat yang cocok, nanti akan tumbuh menjadi tanaman paku yang baru, ya. Itu baru bentuk tanaman paku. Nah, sekarang Bu Guru punya tugas untuk kalian. Perhatikan ini, ya. Nah, kalian nanti tugasnya menuliskan kembali dengan bahasa sendiri menjadi bentuk paragraf. Ya, pertama caranya tulis kembali tentang cara perkembangbiakan spora. Ya, mulai dari awal kalian mempelajari tentang dialog, kemudian Bu Guru jelaskan, kita bahas bersama, melihat video. Nah, kalian kan sudah tahu perkembangan spora, ya, perkembangan spora. Kalian tuliskan, kalian ceritakan dalam bentuk paragraf, ya. Boleh 1 paragraf, 2 lebih baik, ya. Boleh lebih dari 2 juga boleh, ya. Kalian tulis, tapi tulisannya harus rapi. Jangan lupa tanda bacanya. Ada koma, ada titik, ya, huruf besar dan huruf kecil, ya. Diperhatikan itu, tulisannya juga harus rapi. Kalian tuliskan di mana? Di LKPD. Coba kalian buka halaman selanjutnya, itu ada LKPD selanjutnya. Nah, di situ ada kotak yang disediakan Bu Guru, ya. Kalian kerjakan di situ. Kalian tulis, kalian ceritakan tentang perkembangbiakan spora yang kalian tahu. Terserah dengan bahasa kalian sendiri, ya. Ya, Bu Guru kasih waktu, kalian mengerjakan, ya. Baik, mulai dikerjakan, ya anak. Mulai dikerjakan, ya. Sudah selesai, anak-anak? Belum, ya? Ya. Sedikit lagi, ya. Sebentar lagi kita bahas, ya anak-anak. Tulisannya yang rapi, ya, betul. Ada titik, jangan lupa. Setelah tanda titik, huruf besar, ya. Huruf pertama huruf besar, ya. Nih, ini huruf besar, ya. Besar. Iya, betul. Kalau paragraf agak menjorok ke dalam, ya. Tulisannya, ya, betul, sudah. Sudah.
perhatikan. Perhatikan ya, Gajah perhatikan ya Bang. Nah, duduk. Kalian perhatikan temannya membaca, ya. Nah, ayo. Tumbuhan kaku-kakuan menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora berbentuk bintik-bintik hitam di belakang daun. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus, sehingga dapat diterbangkan angin dengan mudah. Jika kotak spora pecah dan tertiup angin, spora akan keluar dan jatuh ke tanah. Spora itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya, sudah. Nah, betul ya, anak-anak? Oh, pintar sekali. Ini lengkap punya Bian. Tulisannya juga sudah bagus ya. Ya, tepuk tangan anak-anak untuk Bian. Nah, sekarang siapa lagi yang mau maju ke depan? Ya, Alaisyah. Bian, masa seperti itu Bian? Ya, coba kalian perhatikan temannya. Ayo, kira-kira sudah betul apa enggak pekerjaan temannya? Perhatikan ya, ayo dibacakan. Tumbuhan kaku-kakuan berkembang biak menggunakan spora. Spora ada pada daun. Lebih keras lagi. Spora yang ada pada tanaman kaku adalah sebuah sel yang berukuran sangat halus dan tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi harus menggunakan mikroskop atau kaca pemisah. Tumbuhan kaku-kakuan biasanya ditemukan di tempat yang lembab. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah bambu-bambuan, jamur, lumut, dan umbi-umbi. Iya, kira-kira dengar ya teman-temannya. Perhatikan ya teman-temannya. Ya, punya Alaisyah sudah bagus, tulisannya sudah rapi dan sudah lengkap. Tepuk tangan untuk Alaisyah. Nah, karena sudah selesai kalian presentasi semua, coba kalian perhatikan lagi. Kira-kira ada yang tidak kalian mengerti dari materi yang kita pelajari? Ada yang belum mengerti anak? Ada yang kesulitan? Sudah mengerti semua anak? Sudah mengerti semua? Coba, tadi kotak spora disebut apa? Spora biru. Iya, spora biru. Spora fungsinya untuk apa? Berkembang biak. Berkembang biak. Terus contohnya tanaman yang berkembang biak dengan spora apa saja? Jamur. Gangga. Ya, tumbuhan kaku. Nah, sekarang sudah mengerti semua. Tuh guru punya tugas evaluasi ya. Kalian kerjakan tugasnya hanya 4 saja ya. Tuh guru bagikan. Nah, seperti ini tugasnya ada 4 soal ya. Ya, ini Bu Guru bagikan ya nama ya. Ini dikerjakan, kalian tulis namanya di atas ya. Tulis nama, kemudian nanti dikerjakan di bawahnya itu ada 4 soal ya. Nah, tulisannya jangan terlalu besar, agar cukup ya. Jangan terlalu besar ya, agar cukup tulisnya. Kalau misalkan tidak cukup anak-anak, bisa ditulis di baliknya ya. Misalkan tidak cukup, kalau cukup ditulis di sini ya. Nah, ini dikerjakan. Nah, soalnya 4. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh bersama temannya. Kalau tadi berkelompok, sekarang sendiri-sendiri ya. Bu Guru kasih waktu 7 menit. Dikerjakan. Sudah selesai anak? Sudah. Sudah, kalau sudah namanya sudah ditulis? Ya, namanya yang belum ditulis namanya ditulis. Biar Bu Guru nanti menilainya mudah. Nanti Bu Guru bingung. Namanya siapa? Nah, tulis ya namanya ya. Ya, gitu. Nah, kalau sudah dikumpulkan ke Bu Guru ya. Sini anak-anak yang sudah boleh dikumpulkan ke Bu Guru. Nah, ya.
kita sehari tadi sudah belajar tentang apa saja? Iya, perkembangbiakan dengan spora. Nah, tumbuhan apa saja yang berkembangbiak dengan spora? Kemudian kita belajar apa lagi yang tadi maju ke depan? Iya, belajar memperagakan dialog bersama teman. Sudah bisa belajarnya? Sudah. Jadi kalian belajar dialog biar lebih lancar. Kalau dialog di depan, suaranya harus lebih keras. Ya, yang suaranya jadi masih kurang keras lebih keras lagi ya, biar teman yang lain mendengar. Kemudian belajar apa lagi? Mencari kata-kata baru pada dialog. Ya, mencari kata-kata baru pada dialog. Kemudian diartikan. Setelah diartikan, dibuat apa? Dibuat kalimat. Nah, terus kemudian kita belajar apa lagi? Menanyakan kembali tentang perkembangbiakan dengan spora. Iya, menceritakan kembali dalam bentuk apa? Paragraf ya, dengan tanda baca yang benar. Tadi sudah betul apa enggak tulisannya? Harus ada tanda titiknya ya, ada tanda komanya. Setelah tanda titik, hurufnya harus apa? Harus besar. Kalau menulis paragraf, tulisan awalnya harus menjorok ke dalam ya. Sudah bisa ya anak-anak ya? Nah, kalian sudah semangat sekali belajarnya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Hebat ya, pintar-pintar. Sudah bisa semuanya ya. Nah, sekarang Bu Guru punya tugas, tapi di rumah ya. Tugasnya di rumah ya anak. Nah, tugasnya yaitu kalian mencari tumbuhan ya yang ada di sekitar rumah kalian. Tumbuhannya ya, cari yang ada di sekitar rumah kalian yang berkembang biak dengan spora. Terserah, boleh tanaman paku kayak Bu Guru kalau misalnya ada tanaman paku. Boleh juga apa lagi? Lumut, boleh. Apa lagi? Jamur, boleh ya. Yang muda yang ada di sekitar rumah. Setelah itu kalian setelah menemukan kalian foto. Ya, foto bersama tumbuhan yang kalian temukan. Boleh foto, boleh. Misalkan kalian biar lebih bagus, wah aku mau di video aja Bu. Boleh di video ya. Di video kemudian dikirimkan ke Bu Guru ya, ke WA-nya Bu Guru. Misalkan kalian punya sosial media, siapa yang punya Instagram? Aku punya ya. Ada yang punya orang tuanya, boleh, tidak apa-apa ya. Pinjam punya orang tuanya. Misalkan ada yang punya apa lagi ya? Facebook, punya TikTok, itu boleh ya. Itu kalian boleh share ya, boleh dibagikan ke situ ya, dibagikan ke media sosial kalian ya, atau punya orang tuanya ya. Kalian share boleh, dan tapi jangan lupa dikirim ke WA-nya Bu Guru. Boleh video, boleh foto, boleh ya, bersama tumbuhan yang kalian temukan ya Nana ya. Terus jangan lupa besok kan kita belajar lagi ya, belajar lagi tentang tumbuhan ya. Nanti tumbuhannya itu kita tanam ya, tumbuhannya kalian bangkai ya. Sepak takraw nanti kita belajar menanam ya Nana ya. Bisa ya Nana ya, di bawah ya, jangan lupa di bawah besok setelah ya. Setelah menanam tumbuhan yang kalian temukan, kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6 ya. Kalian belajar tentang cara mencangkok ya. Besok Bu Guru beri penjelasan di WA ya, membawa apa saja. Besok kita praktek ya. Besok
rajin lagi